walaupun polisi, walaupun pejabat ya, itu Allah berikan amanah di dunia. Semuanya ada yang paling tinggi kita ini adalah menjadi seorang dai, tentara Allah, polisi Allah, polisi dunia dan akhirat. Ya, itu nak kita gunakan. Apa itu kita sampaikan sama kawan-kawan. Hah? Sholatnya pun disolatkan. Waktu hidup bisa sholat, makanya disuruh sholat. Itu pun tak mau dia. Kalau sudah mati, mandi pun dimandikan, sholat pun disolatkan. Siapa yang ada mengatakan itu makhluk ini kuat, hebat? Tak ada. Ya kan? Hidup dihidupkan Allah, bergerak digerakkan Allah, mati pun dimandikan Allah. Makanya dikasih Allah lah nama makhluknya, namanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah, bantuan Allah. Maka dunia ini seluruh makhluk di dalamnya itu pengaturan Allah, Al-Malik, pelihara, dalam pemeliharaan Allah. 500.000 tahun sebelum terciptanya dunia ini, kita yang ada duduk di sini pun Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Sipulan. Ya. Siapa mak kita, siapa ayah kita. Maka kalau kita meyakini ini, inilah namanya iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang beriman ini pun ada, sebagaimana tadi dibaca Imam tadi ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu apabila dibacakan disebut nama Allah, gemetar hati. Dia api. Ada power. Jadi aktif dia. Inilah orang-orang beriman. Disebut nama Allah, bertambah keimanan, gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Bertambah. Inilah dia. Jadi kita yang tahu sama Allah. Kayak mana kita kalau dengar nama Allah disebut? Kayak mana kalau seandainya dengar kita ada ayat Quran dibaca? Kadang keimanan kita pun, kalau imam membaca ayat agak panjang pun sudah dibilangkan kita sudah gerak. Lama sekali. Aku sudah ada temu janji, aku sudah lapar, aku sudah mau ini, aku sudah itu mau jumpa ini lagi jam rehatku lagi itu sedikit, ini lagi lama pula lagi. Makanya tak heran kita lepas salam imam langsung banyak orang cabut, langsung berdiri. Kenapa? Dia sudah tak tahan. Dia tidak sempurnakan dengan istighfarnya. Sedaplah berjumpa sama Allah, sholat. Ya kan? Berjumpa, bercakap-cakap sama Allah. Ya kan? Bagi orang yang ada iman, ketika itu panggilan Allah datang, senanglah. Kalau kita dipanggil sultan macam mana? Dipanggil sultan, dipanggil gubernur, tak ada yang kena panggil yang lain selain kita, spesial. Makanya panggilannya itu sholat ini, panggilan azan itu bukan panggilan untuk orang Islam, tapi panggilan yaitu orang beriman. Ya kan? Makanya tak heran kita banyak yaitu orang yang tak datang. Pilihan kalau kita dipanggil sultan, si Fulan bin si Fulan sini datang, yang lain tak datang lagi. Kita bangga. Kamu tengok ini, dapat undangan dari sultan, dapat undangan dari gubernur. Ya kan? Kita pun menghadap dengan betul-betul wibawa, dengan persiapannya yang betul-betul bagus, yang betul-betul yaitu handsome, baju rapi, wangi, menghadap dengan gubernur. Nah, persiapan dengan begitu senangnya gitu. Ini menghadap Allah. Kalau betul-betul ada iman, yaitu rasa nikmat dalam sholat. Jadi bersyukurlah hari mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang beriman. Iman ini pun hari mulia. Ada namanya kata para ulama 3 golongan iman. Pertama, iman namanya iman keturunan. Kalau di Indonesia namanya iman KTP. KTP kalau sini esi kan, KTP. K-nya itu keturunan, T-nya itu tanpa, P-nya itu pengorbanan. Iman keturunan tanpa pengorbanan.
Kita inilah iman keturunan, emak ayah Islam, Islam lagi. Makanya ramai orang semalam ada lagi laporan, ada satu dibilangkan ini di Malawi, Islamnya itu udah atok-atoknya saja. Ada lagi jemaah gerak di Amerika berjumpa sama orang Arab. Emak ayah dia atoknya orang Arab tapi dia tidak, yaitu tahu yaitu sholat. Itu namanya Islam keturunan. Islam semua Islam. Ramai orang Islam tidak tahu wudu, ramai orang Islam tak tahu sholat, ramai orang Islam sudah menikah punya anak istri tapi tidak tahu mandi junub. Ini namanya Islam keturunan. Kenapa? Karena Islam yang datang dari emak ayahnya tadi. Kedua, itu namanya Islam iman musyahadah. Iman Islam musyahadah. Apa itu? Iman yang suasana. Kalau dia lagi-lagi apa, dia tersuasana, ya kan? Sehingga dia semangat amalkan. Kalau dia lagi di tempat kejahilan, kelalaian, dia pun ikut. Siapa itu? Kadang-kadang kita juga suasana. Ada namanya yang ketiga. Inilah namanya iman mujahadah. Ini iman mujahadah ini, kata para ulama, iman yang diusahakan, iman yang membutuhkan pengorbanan. Walaupun emak ayahnya pun tidak Islam, tidak beriman, tapi dia masuk ke dalam Islam walaupun 1 minggu. Tapi dengan mujahadah, pengorbanan, dibunuh pun jadi dia tidak akan keluar daripada iman dan Islam. Sebagaimana iman sahabat, inilah dia iman mujahadah, iman pengorbanan. Jadi hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita dijadikan Allah jadi orang beriman. Yang mana orang beriman ini suatu saat nanti jadi raja di dalam surga. Kehidupan di dunia ini untuk menyempurnakan iman maksudnya. Untuk menyempurnakan iman. Makanya Allah antar kita ke dunia ini dari alam yaitu kandungan, alam rahim, baru kepada alam dunia. Ya kan? Jadi alam dunia ini kita transit. Ada yang dia 10 tahun pindah dia mati. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada 40 tahun, ada 60, 70, 80. Kan intinya kan mati. Pergi dia. Tak mau dia lama di sini. Karena dunia ini tempat menyempurnakan iman dan amal menuju alam berikutnya. Apa itu alamnya? Alam kubur. Alam kubur. Merugilah orang yang tidak ada iman dan amal. Makanya lah seluruh para nabi Allah antar ke permukaan bumi ini. Nabi-nabi pandai, dia pintar-pintar. Ada satu orang nabi membuat kapal yang terbesar sampai hari kiamat tidak bisa yaitu menandingi kapal yang besar. Namanya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ini tidak mengajarkan kepada kaumnya untuk membuat kapal. Tapi dia mengingatkan kepada kaumnya untuk bagaimana beriman, bagaimana taat sama Allah. Jangan yakin dan menyembah selain daripada Allah. Ternyata 950 tahun dia mendakwahkan iman, dia menyeru mentaati Allah. Ternyata 83 orang kaumnya yang mengikuti dia. 83, 950 tahun. Berarti 100 tahun cuma 1 orang ikut. 100 tahun 1 orang ikut. 10 orang. 10 orang. Ya kan? Lama dia. 100 tahun 10 orang. Ya kan? Maka itu dia tidak ajarkan bagaimana cara membuat kapal. Begitu juga halnya Nabi yang pandai pengobatan. Orang mati bisa dihidupkan. Ada orang sekarang dokter pandai mengobati orang mati bisa hidup. Ada. Orang buta, bismillah dia langsung bisa melihat. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia tidak mengajari ilmu menghidupkan orang mati. Tidak mengajari itu orang buta bisa jadi dibilang melihat. Orang tak bisa berjalan bisa langsung berjalan. Magic, bismillah langsung berjalan. Tapi tidak diajarkan. Dia ajarkan itu kaumnya untuk bagaimana beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mentaati Allah. Banyak lagi nabi-nabi. Nabi Daud bisa membuat baju terbuat daripada besi. Tapi tidak mengajarkan kaumnya boleh. Semua yang mengajak kepada yaitu beriman kepada Allah. Karena Allah inilah hanya dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam, seluruh nabi-nabi membawa kitab-kitab yang macam-macam diajarkan kan. Semua yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maka akhirnya sampailah kepada Rasulullah SAW. Diantarlah Rasulullah ke permukaan bumi ini untuk bagaimana menyeru kepada kita ini untuk beriman kepada Allah. Khataman Nabi, penutup para nabi. Maka